Mas. Salam. Iya, halo. Halo, Pak Dani ada nggak masih? Masih. Pak Dani boleh nanya nggak? Ini mumpung di bulan Ramadan nih, saya mau nanya Mas yang di Ramadan aja deh. Halo Pak Dani. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Pak Dani suaranya kurang kencang Pak Dani. Iya, saya monitor. Suaranya Pak Dani nggak kedengaran sama sekali, beneran. Bagus. Bagus ya? Iya. Nah, ini mumpung di bulan Ramadan nih, saya mau nanya aja, sedikit aja nanya, nggak banyak-banyak. Saya pengen nanya Pak Dani, pertama itu, kalau manusia berbuat maksiat itu dikarenakan hasutan iblis atau bagaimana Pak Dani? Manusia itu ya, berbuat sedikit, kemaksiatan ataupun kejahatan. Itu pertama karena nafsunya, keinginan dia. Penguatnya keinginan dia adalah berarti bukan membisikkan. Dalilnya mana Pak? Itu ayat dari Alkitab itu. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Dalil dari Al-Quran mana Pak? Kalau di Al-Qurannya Pak, boleh Pak? Ditunjukin dong Pak. Oke. Kalau bisa. Di dalam Al-Quran yang berbunyi, Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, Zaharal fasadu fil barri wal bahri, tampak kerusakan di darat dan di laut. Kerusakan di darat itu artinya manusia berbuat maksiat. Dan kerusakan di laut, manusia yang merusak lingkungan alam. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri, yang dilakukan oleh keinginan manusia itu sendiri. Bima kasabat aydin nas. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Allah akan menimpakan bencana kepada manusia tersebut. Allah akan menimpakan bencana kepada manusia pelaku maksiat, pelaku kerusakan. Iya, di situ ada keterlibatan agar mereka itu merasakan apa yang mereka lakukan terhadap maksiat, terhadap kerusakan. Oke Pak Dani, oke, saya udah ngerti. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus. Itu ayatnya. Terima kasih. Oke. Nah, saya lanjutin lah, sedikit aja, saya lanjutin. Itu ada keterlibatan sama iblisnya atau enggak? Hasutan iblis gitu, ada enggak? Atas perbuatan manusia yang seperti itu? Manusia, Enggak, saya tanya, Bapak ada atau enggak gitu aja Pak? Ada. Menurut Al-Quran ada ya? Keterlibatan iblis itu ada ya? Ini dikuatkan oleh iblis. Sebagaimana di dalam surah mengatakan, yuwaswisu fi sudurihim. Jadi yuwaswisu fi sudurihim. Di dalam ayat itu mengatakan nih, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dari ada bisikan-bisikan dari jin dan manusia. Oke ya, udah nih, saya baru mau menanyakan yang saya rujuk nih Pak. Bapak tinggal simak dulu lah. Di sini saya menurut hadis Imam Muslim ya Pak. Di sini kesahihannya nggak bisa ini lagi Pak. Pokoknya kesahihannya ini sahih banget pokoknya ini. Nah di bulan Ramadan ini itu iblis itu kan dikurung ya Pak ya, dikurung ya di bulan Ramadan. Bener gak Pak? Iya, ada hadisnya mengatakan. Iya, ini hadis ya Pak ya. Ini sahih loh Pak, dari Nabi langsung loh Pak. Ya, kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang-orang yang melakukan maksiat Pak? Itu Pak, saya pengen tanya itu. Sedangkan tadi Bapak bilang kalau maksiat apapun itu yang perlakuan buruk itu pasti ada keterlibatan iblis. Itu Pak boleh dijelaskan atau gimana gitu dengan ayat Bapak gitu? Simple menjelaskan. Ya, ya simple. Di dalam ayat yang saya bacakan pertama tadi, itu adalah keinginan manusia. Ingat itu. Bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, keinginan manusia.
Iblis itu hanya mendorong, memperkuat. Maka pada bulan suci Ramadan ini, iblis tetap dikurung, tetapi karena manusia punya keinginan, apalagi manusia yang sudah menjadi pengikut iblis. Banyak manusia yang sudah menjadi pengikut iblis, sehingga manusia itu sendiri yang menjadi syaitan, yang menggoda manusia dengan manusia yang lain. Apa dasar ayatnya? Maka di dalam ayat mengatakan, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jin tidak dikurung, manusia tidak dikurung. Manusia yang jahat tidak dikurung, jin yang jahat tidak dikurung. Yang dikurung hanya iblis yang bernama Azazil. Bisa dipahami? Enggak. Ya sudah. Itu penjelasan dalam misal iblis itu yang bernama Azazil. Enggak paham Yang saya, lain itu Pak. adalah Gimana sih, Pak? Kan manusia ini melakukan kesalahan karena hasutan iblis. Ya kan? Enggak. Nah, terus di sini di bulan Ramadan masih banyak yang melakukan maksiat. Saya bingung. Sedangkan iblisnya ini dikurung. Gimana sih, Pak, ceritanya? Tapi iblis manusia masih itu kan melakukan cuman maksiat di bulan Ramadan itu loh, Pak. Pada jin dan manusia. Induknya kejahatan dikurung. Anak buahnya tetap merajalela. Presidennya dikurung, anak buahnya tetap merajalela. Ada pemilunya Pak ya, ada presidennya. Iya, Oh, gitu ya, Pak. Itu menurut siapa, presidennya Pak? setan itu adalah iblis kok. Enggak, Pak. Itu menurut dari mana, Pak? Bapak rujukannya dari mana, Pak? Bicara kayak gitu, Pak. Saya pengen tahu, Dalam Pak. Al-Quran mengatakan. Menurut hadis riwayat, Pak. Al-Quran yang tadi Bapak bilang itu bapaknya jin itu dikurung terus anaknya jin enggak dikurung kayak gitu, Pak. Yang Itu dikurung oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Riwayat Al-Dani. Apalagi? Sudah? Jadi jin itu bisa ya mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat ya? Yang namanya pengikutnya lah yang mempengaruhi manusia. Pengikut iblis itu terdiri daripada jin dan manusia. Apa dasarnya ayat tadi yang saya bacakan di dalam surah An-Nas? Bunyinya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Yang menggoda hati manusia. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi yang menggoda manusia sesama manusia adalah manusia itu sendiri dan dari jin. Bukan iblis. Karena antara iblis dan jin itu berbeda. Bisa dipahami? Ya Pak Dani, jin kafir ya? Enggak. Nggak Aduh, paham kalau saya, Pak. ini hilang ya. Di Quran di mana tuh Pak? Ya Pak Dani ngomong tuh. Yuwaswisu fi sudurin nas itu dari surah An-Nas. Surah yang terakhir. Coba bisa buka dah. Ayat 114. Buka saja surah An-Nas 114. Di situ Pak Dani dijelaskan enggak jin kafirkah, jin muslimkah yang mempengaruhi manusia? Ini Kan belum jin bahas kan ada dua, Islam kan? tuh. Jin itu kan ada dua golongan kan? Jin Iya, kafir benar. sama jin ini kan? Benar, ada dua golongan. Manusia juga ada dua golongan. Iya. Coba, Pak. Iya. Saya nggak ngerti yang tetap. Pertanyaan Pak Kasih Sejati, itu yang mempengaruhi itu jin muslim atau jin kafir, Pak Dani. Coba dibuka tadi. Anas ayat berapa tuh? Ayat berapa tadi? Baca yang kelimanya. Kelima. Alladzina yuwaswisu fi sudurihim. Yang membisikkan kejahatan ke Ini dalam setan tuh dada enggak? manusia. Syaitan. Kemudian yang keenam. Nah, itu ada setannya, Pak. Katanya Setan setannya kok dikurung, itu, Pak. Pak. Yang keenamnya. Dari kejahatan dalam kurung, bisikan setan kok bukan jin. Iya tuh, Pak. Coba Katanya dikenam. dikurung setannya, Pak. Gimana sih? Buka yang keenamnya. Itu Coba yang kanan. coba. Dari Minal golongan. jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, pertanyaannya Pak Kasih Sejati, jinnya itu yang mana? Jin muslim atau jin kafir? Yang pasti jin kafir dan manusia kafir.
Di situ nggak ada tuh tulisannya Ada jin manusia kafir. bilang jin kafir. Ayat yang Iya lain Pak, yang menjelaskan. hadisnya yang kafir-kafir mana Maka Pak? nggak bisa. Coba Pak. Kalau tidak ada di ayat yang ini, maka dijelaskan ayat yang lain. Kalau di ayat Pak, yang lain, di mana maka ayatnya? dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Di mana Ayo, Pak Dani Pak. ayat yang lain? Pak, ini Pada- kesempatan emas loh Pak. Bapak bisa apa sih namanya? Siap. Bisa menjelaskan semuanya, ini Iya, kesempatan emas silakan loh Pak. Pak Dani. Iya. Di mana Pak Dani di ayat lain Pak Dani yang dikatakan jin kafir? Sama seperti ini korelasinya. Nyambungnya ke ayat ini. Tadi tentang air mani keluar dari tulang sulbi nggak dijelasin tuh Pak di ayat yang lain. Udah tadi dijelasin, tapi penjelasannya nggak jelas. Iya, inilah mereka gitu. Intinya itu aja. Kalian bisa menilai lah. Kan ini kan, nah ya. Ini, dan dari kejahatan dalam kurung bisikan seton yang biasa bersembunyi, koma, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, Dan jelaskan. Jin dan manusia. Kayak mana nih? Aku aja bingung baca ayat ini. Yang kejahatan itulah. Aku aja bingung Pak tadi baca ayat ini. Mohon maaf ini. Ya kan dari kejahatan dalam kurung bisikan seton yang biasa bersembunyi, koma, yang membisikkan dalam kurung kejahatan ke dalam dada manusia, koma, Ya. dari golongan jin dan manusia. Yang benar mana? Setan itu golongan jin itu. Iya, jin yang, sekali lagi, jin yang membisikkan kejahatan, itulah setan. Oh, Manusia yang Berarti cuma jin ya, setan merayu-rayu itu ya? manusia Oh, untuk melakukan kejahatan, itu adalah setan. Berarti menurut kalau- Pak Dhani semua jin itu setan ya? Tidak semua. Oh, bukan. Ini kan Oh, dibatasi. bukan Pak. Kalau dari Dibatasi ayatnya ini- dengan membisikkan kejahatan. Kalau dari ayatnya ini saya nanggapinnya setan itu dari golongan jin dan manusia. Benar sekali. Jadi setan itu bagian dari jin dan manusia Pak. Jadi Berarti setan itu manusia. Setan itu adalah sifat jahat. loh, situ enggak ada sifat loh. Loh. Nggak ada sifat loh. Itu Ngawur ada- lagi nih Pak, ngawur Pak. Bapak ngawur Pak. Setan itu bukan sifat loh. Mana Maka ada- dikatakan, Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian kita kembali kepada apa itu syaitan. Syaitan itu adalah sifat yang jahat. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya apa? A'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitan, dari godaan syaitan yang terkutuk. Pak Jadi Dhani, setan. Korelasinya ayat ini, itulah dia. Pak Dhani, mungkinkah setan apa jin itu kesetanan gitu? Jin kesetanan. Coba ini ada Mas Joko. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Joko. Gimana tanggapannya Mas Joko? Pak Munir itu Pak Munir. Iya Pak Munir maksudnya. Pak Munir. Mana Pak Munir? Coba Pak Munir. Ya, belum jelas Pak, masih belum jelas Pak. Saya masih belum dapat Pak. Apa yang Bapak jelasin tuh saya belum dapat masih. Iya. Masih belum jelas Pak. Gimana coba maksud biar jelas Pak. Saya biar ngerti gitu. Bagaimana nih orang awam nih kayak saya nih. Misalkan saya awam nih. Nah, itu Oke, mengerti saya gitu. jelaskan dengan secara Ya. nalar ya. Sama. Jadi yang Pak, sorry Pak. ini mengatakan, Ngejelasinnya jangan asumsi ya Pak. Jangan berdasarkan Iya, saya kan asumsi baca Bapak ayat ini. sendiri ya. ya berdasarkan ayat harus yang ada Anda ini apa tampilkan. sih rujukannya gitu. Berdasarkan ayat yang Anda tampilkan di dalam Zoom ini. Oke. Jadi di sini dikatakan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa yang membisikkan kejahatan itu? Namanya adalah setan. Oke. Dari golongan Apa itu jin dan setan? manusia. Setan itu dari minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Setan itu artinya apa? Berarti sifat. Sifat jahat yang tertulis di dalam sini dikatakan membisikkan kejahatan. Di Itulah mana Pak setan. Dhani? Dikatakan di situ Yang setan membisikkan, sifat. jangan dipotong. Kan saya mau menjelaskan. Ini perspektif Islam ya. Ini adalah perspektif Islam. Perspektif Jadi- Pak Dhani itu mah jangan menggeneralisir Pak.
Terserah Anda mau mengatakan mengeneralisir atau tidak, saya hanya membacakan ayat ini. Oke? Kita baca step by step. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setiap yang membisikkan kejahatan itu namanya setan. Setan ini terdiri dari mana? Dibaca ayat yang selanjutnya. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Yang bisa membisikkan, yang mempengaruhi manusia yang lain adalah sesama manusia dan juga ditambah dengan pengaruh jin. Bisa dipahami? Apa yang kurang jelas? Berarti manusia juga bisa menyesatkan ya Pak? Benar sekali. Manusia berarti kalau manusia bisa menyesatkan tanpa bantuan setan, berarti setan ada saingannya. Benar tidak Pak? Setan itu sifat. Menyesat. Yuk, siapa yang jago menyesat? Begitukah? Kata Pak Dhani, setan itu sifat. Setan itu sifat, bukan ini wujud. Bukan wujud. Bukan kata benda. Yang menyesatkan adalah setan dan manusia. Berarti manusia juga bisa menyesatkan manusia. Dari Bisa mana sekali, manusia sangat bisa bisa. menyesatkan manusia? Mungkin ada di antara kita yang ada di room ini yang menyesatkan manusia dengan kebohongan dan kedustaan. Pak Dhani, jin itu kan ada yang muslim nih, benar ya? Benar. Termasuk manusia ada yang muslim dan ada yang kafir. Nah, jin ini dia mengucapkan kalimat syahadat enggak, Pak Dhani? Kita lihat aja bagaimana perilaku manusia. Kan syaratnya masuk Islam kan mengucapkan dua kalimat syahadat. Iya, betul. Islam. Terus Masalah jin saya barangkali tidak terlalu jauh menceritakan. Tapi untuk mengetahui kondisi jin maka kita juga harus mengetahui kondisi manusia dulu. Manusia saja ada yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ada yang tidak. Ya. Kalau manusia arti sama, jin juga demikian. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya di dalam ayat Al-Quran mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ya, ngerti saya, ngerti. Jadi berarti kan jin dan ada manusia itu sama. Iya, berarti kan sama kayak statusnya sama. Pak Dhani. Berarti kan menurut Pak Dhani kan sama kayak manusia. Manusia kan ada yang muslim, ada yang tidak. Ada yang mengucapkan kalimat syahadat, yang tidak. Nah, manusia kan kalau mengucapkan ketika dia mau menjadi muslim atau Islam, ya kan mengucapkan dua kalimat syahadat kan dituntun, ada orang yang menuntun. Ya kan, dan ada saksi yang mendengarkannya bahwa dia resmi memeluk agama Islam atau muslim. Nah, jin, siapa yang menuntun jin itu supaya masuk Islam? Yang menuntun jin masuk Islam adalah sebangsa dia juga. Oh gitu. Oh iya, satu lagi Pak, menyambung. Nah, terus juga gini, tunggu Bro. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, kalau dalam Islam kan tidak bisa. Oleh jin kan begitu. Oh, berarti jin dituntun oleh jin gitu. Oke. Iya, jin sesama bangsa jin, manusia sesama bangsa manusia. Oke. Nanti kalau ditarik lagi jin yang ini jadi Islam, siapa lagi yang menuntun? Jadi rame satu RT kan itu. Terus mau nanya lagi. Iya, yang kedua gini Pak Dhani. Kalau syarat masuk Islam kan harus disunat. Ya kan enggak ada orang Islam yang enggak sunat. Nah, jin itu disunat enggak Pak Dhani? Itu saya tidak tahu, di luar kemampuan saya apa disunat atau tidak karena saya tidak pernah memeriksanya. Gitu. Terus satu lagi Pak, satu lagi. Iya, tapi gini, menurut Pak Dhani kan tadi yang pertama tadi kan disamakan kayak manusia. Manusia kan ini, nah berarti manusia kan sunat gitu. Melakukan syariat itu. Syariat itu iya. Jin itu disunat atau tidak. Nah, kalau jin itu disunat, siapa yang menyunat jin gitu? Terus jin lah. Terus satu lagi tambahan Pak. Berarti jin itu ada yang naik haji juga Pak ya? Padahal nih. Kalau berdasarkan data yang dikatakan di dalam ayat mengatakan ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun sama. Berarti dia ada juga jin muslim yang naik haji Pak ya? Iya, ada jin muslim. Oh, iya. Ada manusia kafir, ada jin kafir. Berarti di Mekah banyak jin, Pak? Banyak, Pak. Coba Bapak lihat dia. Oh iya. Ya kan pada naik haji, Pak. Iya, tanya aja dengan Aiman Maulana yang sebagai pelogor muslim di sana.
Di saat di mana dia berada di rumah jin, ada kemudian dia masuk ke dalam terowongan, itu dia ada menceritakan bagaimana jin. Kan ada, buka aja di Aiman Maulana, blogger Islam yang dari Indonesia itu. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya Pak. Tadi kan setan dan manusia. Hah? Udah cukup, saya mau istirahat dulu. Boleh? Oh, saya mau boleh. Oke, saya lanjut. Cuman saya mau istirahat, cuman saya mute aja ya. Oke, semuanya. Salam. Ya. Pak Dani tidak jadi bertanya nih. Pak Domba baru mau nanya, Pak Dani udah kabur. Mana Pak Munir? Pak Munir. Pak